萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Suara kuno dengan lembut berlama-lama di atas seluruh gunung petir. Sepertinya ada kekuatan iblis dalam suara ini. Semua lingkungan menjadi sepenuhnya diam ketika terdengar. Ekspresi di wajah orang yang tak terhitung jumlahnya membeku pada saat ini. Angin sepoi-sepoi bertiup perlahan, membawa ketajaman yang benar-benar lucu. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saat ini. Namun, kata-kata berat Feng Zunze tampak sangat jelas di tempat ini. Itu mungkin bahwa hampir tidak ada orang di benua Douqi ini yang berani meragukan berat dari seorang elit Douzone. Di tepi arena, Mu Qingluan juga melebar mulut kecilnya saat dia melihat kemana Feng Zunze sedang duduk. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia belum pernah melihat Feng Zunze yang bebas dan mudah mengungkapkan emosi yang begitu menentukan meskipun telah dilatih di bawahnya selama bertahun-tahun. Dia jelas mengerti apa kata-kata yang diucapkan Feng Zunze pada saat ini. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, mereka kemungkinan akan menjadi musuh dari Paviliun Petir Angin. Meskipun Paviliun Bintang Jatuh tidak takut dengan Paviliun Petir Angin, implikasi dari dua fraksi besar yang akan berperang ini akan sedikit menakutkan. Meskipun ada konsekuensi serius, Feng Zunze berbicara tanpa ragu-ragu karena sesuatu yang Xiao Yan berikan padanya. Pada saat ini, bahkan kepala kecilnya tanpa sadar merasa sedikit cemburu. Dia tiba-tiba teringat kata-kata yang dikatakan Xiao Yan ke punggungnya di kisaran mata surga, seorang murid dari seorang teman lama. Alis Mu Qingluan yang menyempit menjadi vertikal, dan dia merasa sedikit tersesat. Meskipun Feng Zunze punya banyak teman, hubungan mereka jauh dari cukup untuk mencapai titik di mana dia tidak ragu-ragu untuk menjadi musuh dengan Paviliun Petir Angin. Siapa teman lama ini? Mu Qingluan bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Hampir semua orang yang hadir, dengan pengecualian Xiao Yan, agak tersesat dan terkejut. Suasana yang tenang menutupi seluruh langit. Bahkan awan berayun di langit perlahan-lahan terdiam saat ini. Suasana ini berlanjut untuk sementara sebelum Le Zunze di kursi khusus akhirnya pulih perlahan. Dia memalingkan kepalanya dan matanya yang berisi sekilas petir terkunci ke Feng Zunze sementara menuntut dengan suara yang dalam, "Feng Zunze, apa yang Anda maksud dengan ini?" Sepertinya semua orang bisa mendengar benang kecil kemarahan yang terkandung dalam suara Le Zunze. "Hehehe, Feng Zunze, kita bisa mendiskusikan ini dengan baik." Jian Zunze juga terkejut karena hal ini. Dia juga tidak menduga Feng Zunze melangkah maju. Selain itu, dia berdiri dengan cara yang tidak ada jalan untuk kembali. Mata Huang Quan Zunze berkedip. Namun, dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Feng Zunze telah menutup matanya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia akhirnya membuka matanya lagi. Emosi di dalamnya tersembunyi jauh di dalam hatinya. Tidak satu kata pun diucapkan. Suasana yang tenang menutupi seluruh langit. Bahkan awan berayun di langit perlahan-lahan terdiam saat ini. Suasana ini berlanjut untuk sementara sebelum Le Zunze di kursi khusus akhirnya pulih perlahan. Dia memalingkan kepalanya dan matanya yang berisi sekilas petir terkunci ke Feng Zunze sementara menuntut dengan suara yang dalam, "Feng Zunze, apa yang Anda maksud dengan ini?" Sepertinya semua orang bisa mendengar benang kecil kemarahan yang terkandung dalam suara Le Zunze. "Hehehe, Feng Zunze, kita bisa mendiskusikan ini dengan baik." Jian Zunze juga terkejut karena hal ini.
dia juga tidak menduga Feng Zunze melangkah maju. Selain itu, dia berdiri dengan cara yang tidak ada jalan untuk kembali. Mata Huang Quan Zunze berkedip. Namun, dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Feng Zunze telah menutup matanya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia akhirnya membuka matanya lagi. Emosi di dalamnya tersembunyi jauh di dalam hatinya. Tidak satu kata pun diucapkan. Sebaliknya, penglihatannya menatap langsung ke udara di mana Xiao Yan berdiri. Suaranya serak, "Anda dan dia, apa hubungan Anda?" Dengan bisa membiarkan seorang elit Dozun mengungkapkan fluktuasi emosional seperti itu, siapapun bisa mengatakan bahwa item yang telah Xiao Yan lemparkan sebelumnya memiliki arti penting baginya. Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam saat dia melihat wajah lama Feng Zunze. Semua fluktuasi emosi dari sebelumnya menunjukkan bahwa penglihatan Yao Lao sangat bagus. Xiao Yan berdiri tegak di udara. Dia dengan hormat membungkuk dan menangkupkan tangannya ke Feng Zunze. Suaranya membawa kebanggaan, guru dan murid. Feng Zunze sedikit mengangguk. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan Xiao Yan. Ada kebaikan dalam tatapan yang dia gunakan untuk melihat Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, "Ini adalah jawaban yang paling ingin saya dengar. Namun, Anda perlu memberi saya bukti." Xiao Yan tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk segel api di dahinya. Setelah itu, gumpalan kecil dari api putih padat dengan cepat melompat ke ujung jarinya. Api tulang dingin. Mata Feng Zunze terkejut ketika dia melihat nyala api putih kecil yang padat. Dia tidak terbiasa dengan api ini. Saat itu, jika api ini tidak ada di sana ketika dia berada dalam kondisi kritis, kemungkinan bahwa Feng Zunze saat ini tidak akan. Feng Zunze secara alami sadar akan transfer api surgawi. Selain itu, dengan penglihatannya, dia samar-samar merasakan perasaan yang sangat samar tapi familiar yang membentang jauh ke dalam jiwanya dari segel api di dahi Xiao Yan. Oleh karena itu, ia mengerti bahwa api tulang dingin ini seharusnya menjadi sesuatu yang teman lamanya secara sukarela disimpan dalam tubuh Xiao Yan daripada sesuatu yang telah ia ambil melalui tipuan. Selain itu, semua ini adalah bukti kuat yang dapat membuktikan hubungan antara Xiao Yan dan Yao Lao. Feng Zunze perlahan mengangkat kepalanya saat dia menghirup nafas udara. Suaranya serak ketika dia berkata, "Teman lama, Anda telah mempersulit saya untuk menemukan Anda selama ini." Xiao Yan diam ketika dia mendengar kegembiraan kecil dan kelelahan dalam suara Feng Zunze. Sepertinya teman baik ini, yang telah dibicarakan oleh guru, terus-menerus mencari jejak-jejaknya selama bertahun-tahun. Seseorang tidak hidup dengan sia-sia jika dia memiliki teman yang baik. Meskipun guru telah salah tentang Han Feng saat itu, setidaknya dia telah memilih orang yang tepat sebagai teman yang baik, yaitu Feng Zunze. Feng Zunze melambaikan tangannya dan tertawa pelan, "Anda adalah muridnya. Tolong jangan alamatkan saya dengan cara ini. Aku yang dulu disebut Feng Xian. Saya tidak akan berbicara tentang hubungan saya dengan dia secara detail. Jika Anda tidak keberatan, Anda juga dapat menganggap saya yang lama sebagai guru Anda di masa depan." Dengan status Feng Zunze di dataran tengah, ada banyak orang yang ingin memanggilnya guru. Namun, dia hanya menerima Mu King Luan sebagai muridnya setelah bertahun-tahun. Selain itu, ini karena hubungan yang dia miliki dengan klannya. Ini adalah pertama kalinya dia meminta seseorang memanggilnya guru. Murid seorang teman lama menyapa Feng tua. Xiao Yan juga bukan orang bodoh. Dia secara alami mengerti dengan cepat menyambutnya dengan sikap hormat. Feng Zunze dengan penuh semangat tertawa dan mengangguk. Dia berkata, "Tinggalkan masalah hari ini kepada saya." Setelah mengatakan ini, dia tidak menunggu Xiao Yan mengatakan apa-apa lagi.
Dia berbalik untuk pertama kalinya dan tatapannya dilemparkan ke wajah dingin Lei Zunze. Dengan senyuman, dia berkata, "Lei Zunze, saya bisa memberi Anda hal-hal lain hari ini." Namun, paviliun petir angin tidak bisa menyentuh Xiao Yan. Ini masalah antara paviliun petir angin dan dia. Jika Feng Zunze berkeras untuk ikut campur, itu mungkin akan memengaruhi hubungan antara dua paviliun kita. Lei Zunze melihat secara mendalam ke Feng Zunze saat dia berbicara. Jika sesuatu terjadi padanya hari ini, hasil akhirnya adalah perang antara dua paviliun. Feng Zunze menjawab. Keteguhan dalam suaranya menyebabkan Xiao Yan gemetar. Lei Zunze mengerutkan kening. Tangannya juga perlahan mengencang di sandaran lengan kursinya. Dia tidak mengharapkan Feng Zunze yang bebas dan mudah untuk mendapatkan sisi yang keras dengannya hari ini. Feng Zunze adalah orang yang terkenal selama waktu terpanjang di antara 4 paviliun. Jika mereka benar-benar mendiskusikannya, kekuatannya harus menjadi yang terbesar di antara 4 douzun. Bahkan Lei Zunze sedikit takut padanya. Implikasi dari perang antara dua paviliun itu terlalu besar. Bahkan dengan keberanian Lei Zunze, dia tidak berani mengatakannya dengan keras. Namun, hanya hubungan apa yang dimiliki orang ini dengan Feng Zunze? Mengapa Feng Zunze melindunginya dengan semua kemampuannya? Mata Lei Zunze jelas gelap dan serius. Namun, pertanyaannya ini adalah sesuatu yang semua orang ingin tahu. Lei Zunze perlahan menghisap nafas udara. Suaranya yang dalam tampaknya membawa seuntai guntur ketika bergema di atas langit dengan sebuah ledakan. Feng Zunze, Xiao Yan telah secara diam-diam mempelajari gerakan kilat 3000 petir dari paviliun petir angin, dan bahkan telah memperoleh metode pelatihan untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir. Jika masalah ini disisihkan hanya dengan satu kata dari Anda, bagaimana paviliun petir angin saya akan melakukan apapun di masa depan? Ekspresi Feng Zunze seperti itu dari sumur yang tidak beraturan. Lupakan soal ini. Bahkan jika Xiao Yan adalah orang yang sangat jahat, dia pasti tidak akan membiarkan Xiao Yan menderita bahaya hari ini. Tidak ada alasan untuk ini selain bahwa dia adalah murid dari orang tua itu. Kata-kata Lei Zunze terlalu sewenang-wenang. Gerakan 3000 petir hanyalah sesuatu yang sedikit saya temukan di luar dataran tengah. Asal-usulnya berasal dari luar negeri. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya diam-diam mempelajarinya? Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti bahwa siapapun yang mempraktekkan skill Du itu akan mencari kematian mereka sendiri? Tubuh ilusi 3000 petir, di sisi lain, telah diambil kembali oleh kepala paviliun utara. Saya pikir dia harus sadar akan hal ini. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Wajah Fei Tian sedikit tenggelam. Matanya menatap dengan galak pada Xiao Yan. Namun, dia tidak berani menyerang secara acak kali ini. Feng Zunze berada di samping Xiao Yan. Jika dia berani menyerang, endingnya sepertinya tidak akan bagus. Fei Tian masih sangat takut pada seorang ahli seperti Feng Zunze. Lei Zunze tidak berkomentar dengan kata-kata Xiao Yan. Saat ini, orang yang paling bermasalah untuk ditangani adalah Feng Zunze. Jika dia ingin melindungi Xiao Yan, itu mungkin bahwa masalah hari ini akan berubah menjadi kaku. Ini bukan sesuatu yang dia senang lihat. Terlepas dari siapa pemenang dalam perang antara dua paviliun, mereka berdua akan menderita kerugian besar. Pada saat itu hanya akan memungkinkan orang lain mendapat manfaat dari pertarungan mereka. Jari lembut Lei Zunze mengetuk sandaran tangan sebelum akhirnya menghela nafas. Dia sedikit berkata, masalah ini pada akhirnya sesuatu yang dimulai antara Xiao Yan dan paviliun petir angin. Kenapa kita tidak melakukan ini? Karena wajah Feng Zunze, masalah ini akan diserahkan kepada Fei Tian. Terlepas dari siapa yang menang di antara mereka, masalah ini akan berakhir. Kami berdua tidak akan campur tangan dalam masalah ini.
Apa yang kamu katakan? Mata Feng Zunze diturunkan ketika dia mendengar ini. Dia melirik Fei Tian di bawah sebelum segera menggelengkan kepala dan tertawa. Ada kesenjangan yang terlalu besar antara senioritas Fei Tian dan Xiao Yan. Menindas yang lemah dan yang muda bukanlah reputasi yang baik. Wajah Lei Zunze juga tenggelam setelah dia ditolak oleh Feng Zunze. Dia berkata, dalam hal itu, apa yang ingin dilakukan Feng Zunze? Apakah Anda ingin paviliun petir angin saya untuk tidak melakukan apa-apa dan membiarkan Xiao Yan pergi? Saya pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Hehehe, mari kita semua bicara dengan baik. Kenapa kita tidak melakukan ini? Senioritas Fei Tian memang jauh lebih besar dari Xiao Yan. Tidak baik untuk membuatnya bertarung. Mengapa kita tidak mendapatkan seseorang dari generasi yang lebih muda untuk melakukannya? Jian Zunze tersenyum dan terseduh ketika dia melihat bahwa suasananya kurang tepat. Apakah Jian Zunze bermaksud membuat King Er dan Xiao Yan berkelahi? Lei Zunze menyipitkan matanya. Namun, tatapannya beralih ke Feng King Er di arena. Jian Zunze menyeringai dan mengangguk. Matanya memandang Feng King Er dengan makna yang lebih dalam dan berkata, gadis kecil ini juga bukan orang biasa. Tidak perlu bagi Lei Zunze untuk menyembunyikan apapun. Lei Zunze sedikit mengerutkan kening. Dia merenung sejenak sebelum segera mengangguk. Matanya menatap Feng Zunze saat dia berbicara dengan suara yang dalam, karena Feng Zunze berpikir bahwa Fei Tian terlalu senior, aku akan membuat King Er bertarung. Jika Xiao Yan dikalahkan, dia harus berjanji untuk tidak menggunakan gerakan 3000 petir di masa depan. Jika King Er kalah, dendam antara Xiao Yan dan paviliun petir angin akan diselesaikan. Apa yang kamu katakan? Tentu saja, prasyarat untuk pertukaran ini adalah larangan menggunakan kekuatan spiritual orang lain. Lei Zunze melirik Xiao Yan ketika dia berbicara sampai akhir. Kemungkinan dia juga menyadari bahwa Xiao Yan memiliki tubuh spiritual yang sangat kuat padanya. Feng Zunze ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Dia juga menyadari bahwa Feng King Er bukan orang biasa. Kemungkinan bahwa bahkan King Luan tidak cocok untuknya di antara mereka yang hadir di generasi yang sama. Namun, situasi ini adalah batas paviliun petir angin bersedia menyerah. Jika ini gagal, sepertinya tidak akan ada yang tersisa untuk dibicarakan. Sementara Feng Zunze ragu-ragu, Feng King Er di tepi arena dengan lembut menggeser kakinya saat dia memasuki panggung. Matanya yang cantik beralih ke Xiao Yan. Suara sejuknya yang jernih membawa kesombongan ketika perlahan-lahan terdengar. Paviliun petir angin, Feng King Er. Xiao Yan, apakah kamu berani menerima tantangan ini? Mata Xiao Yan segera berhenti di tubuh Feng King Er yang proporsional dan banyak. Dia tersenyum, keangkuhan melonjak keluar dari hatinya. Dia sadar akan situasi sulit yang dihadapi Feng Zunze. Terlebih lagi, dia adalah murid Yao Lao, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Paling tidak, dia tidak bisa menyebabkan gurunya kehilangan muka di depan teman lama ini. Saya akan menerima tantangan Anda. Tawa keras yang jelas, penuh dengan kebanggaan terdengar. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.